Antasari seret Haritano dan Ibas, cari sensasi atau tindakan. Ini bermula dari kasus Mobile Aid, ya, yang tentunya tidak ada kaitannya dengan saya. Ya. Jadi SMS ini tujuannya juga untuk menegaskan, ini satu hal yang ironis, saya berjuang dengan segala pengorbanannya di politik, ya, yang mana kemudian disangkut pautkan dengan kasus Mobile Aid yang sebenarnya juga bukan kasus dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Bukankah Anda ini juga bagian dari Filsan, anak yang gagal gitu? Kenapa? Karena faktanya kan Anda ini berkarir di partai, menjadi pengurus partai sejak zaman Anas Urbaningrum, menjadi anggota DPR, lebih paham soal politik, tapi yang jadi ketum justru AHY. Orang yang baru mundur dari TNI, gagal di gubernur DKI, jadi ketua umum partai. Bukankah itu menunjukkan betapa nggak berdayanya seorang Ibas? Ya mungkin karena kasus-kasusnya banyak gitu. Tahun 2013 lalu, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengatakan secara tegas jika Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas ini memang pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dolar Amerika Serikat dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 2010 silam. Benar, uang 200.000 dolar Amerika Serikat kepada Ibas itu terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung. Gitu ya, kalau jadi ketua partai bisa diungkit-ungkit kan gitu maksudnya. Tapi kalau soal kritik saya kembali seperti ini. Saya baca ada banyak komentar bahwa kita tuh harus menerima kritik dari berbagai macam orang, dari pihak manapun gitu. Memang saya juga nggak masalah kalau Demokrat mau kritik. Tapi kan kalau ini bukan kritik, ini cuma apa ya, nyinyir-nyinyir aja, nggak ada solusi gitu. Selain itu, yang perlu diingat juga adalah untuk membersihkan kotoran itu harus dibersihkan dengan lap yang bersih. Nah, Demokrat itu kan diibaratkan lapnya itu lebih kotor dari yang mau dibersihkan. Duh, ngeri kejadian versi Mbak Angelina Sondak yang kedua nggak sih? Lanjut lagi nih guys, yang juga udah pernah kita bahas di episode Cuap Cuit sebelumnya. Setelah 1 bulan berlalu, tanggal 10 Mei 2022, Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat, diperiksa kembali oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini analisisnya. Di artikel sebelumnya saya pernah membahas tentang Antasari yang diprediksi akan mengadakan konser Baham Akbar, yaitu menyanyi kali ini. Prediksi saya benar karena nyanyian Antasari makin cadas, mirip heavy metal, dan saya sendiri tidak menyangka nyanyiannya akan jadi secerdas ide-ide. Sudah bulan Februari dan Antasari benar-benar action dalam mengungkap kasusnya dan kasus lain. Jadi selama ini rumor tersebut benar. Sebelumnya Antasari mengatakan bahwa ada seorang utusan, lebih tepatnya membawa pesan yang datang menemui Antasari dan meminta agar Aulia Pohan tidak ditahan waktu itu. Antasari masih tutup mulut mengenai siapa orang tersebut. Lantas Antasari tetap pada prinsipnya. Karena sudah ada esoknya jadi tersangka langsung ditahan. Ternyata orang tersebut adalah Haritano atau HT, pendiri Partai Perindo. Saya benar-benar kaget saat mengetahui ini karena saya tidak pernah menyangka HT akan menjadi salah satu puzzle dalam kasus Antasari. HT meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan. Mohon dibantulah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak. Bagaimana Antasari menirukan perkataan HT? Ucapan ini bernada mengancam dan intimidasi, tapi Antasari benar-benar cocok pada pendiriannya. Sebelumnya Sekjen Partai Perindo Ahmad Taufik mengatakan apa yang dikatakan Antasari adalah dendam politik. Bagi saya apapun itu kebenaran harus segera diungkapkan, dan Antasari sedang menuju ke sana. Dan HT melalui pengacaranya Hotman Paris sudah membantah ini, masih kurang puas dengan nyanyiannya Antasari.
Antasari juga ikut menyeret nama lain. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Masih ingatkah Anda? Antasari ditangkap sewaktu sedang menangani kasus Aulia Pohan, sekaligus dugaan korupsi pengadaan alat IT KPU tahun 2009. Saya juga sudah pernah membahas. Antasari mengatakan bahwa Ibas adalah sosok yang menghadirkan alat tersebut. Tapi Antasari tak menjawab saat ditanya kepastian dan keabsahan informasi tersebut. Namanya juga informasi masuk ketika masuk ke kita. Seperti itu, sehingga kita telusuri masalah pengadaan kegiatan sebelum sampai ke sana. Saya sudah diusut duluan, kata Antasari. Ini sebenarnya masih belum jelas kalau saya lihat, tapi jika dipikir-pikir, maka ini terlihat masuk akal. Dari kecaman yang saya lihat, banyak orang setuju kalau Antasari kasusnya dipaksakan dan dikriminalisasi. Ya, saya juga percaya itu. Coba pembaca pikirkan dan tarik benang merahnya. Antasari sedang mengusut kasus waktu itu, dan Aulia Pohan dan Ibas yang sedang dalam target. Yang satu adalah besan, yang satu lagi adalah putra mahkota. Masuk akalkah jika ini membuat Antasari dijebloskan ke penjara? Benar tidaknya akan segera kita ketahui, seperti yang sudah diprediksi SBY, segera keluar dari tempat persembunyiannya dan bikin klarifikasi. Bahkan Ibas juga ikut mengklarifikasi. Ibas berkicau di Twitter salah satunya, seperti ini: "Wahai rakyatku dan saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan." Ketujuan lainnya, kampungan sangat tidak berkelas. Fitnah keji Antasari kepada Ed Yudhoyono busuk sangat. Terbaca segala motif. Ini Ibas mengaku tidak pernah melakukan pengadaan alat IT KPU dan mengingatkan Antasari agar jangan menebar isu, jangan menebar fitnah, dan jangan membangun popularitas diri dengan cara fitnah. "Maaf ya Ibas, saya tidak bersedia jadi rakyat Anda. Sorry beribu sorry, jangan tersinggung, tidak perlu berkicau di Twitter. Kalau merasa difitnah langsung saja laporkan ke pengadilan, biar segalanya terang benderang, karena saya juga sangat penasaran." SBY pun ikut panas. Dia merasa difitnah oleh perkataan Antasari. Dia dan mengapa pernyataan itu dilontarkan sehari sebelum pencoblosan, dan akun Twitternya SBY mengatakan 1 hari sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta. Antasari ujarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. Dia menduga itu dilakukan untuk membuat AHY kalah di Pilgub DKI Jakarta. SBY juga menyebut bahwa gerasi yang diberikan kepada Antasari adalah upaya untuk menyerang dirinya, serta menghancurkan nama baiknya agar AHY kalah. Luar biasa negara ini, tak masuk di akal. Saya, nauzubillah, betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja. Jangan berdusta, kami semua tahu, kata SBY. Istana pun bantah kalau gerasi Antasari ada muatan politis dan pemberian gerasi sudah sesuai prosedur. Nah, SBY lagi-lagi salahkan Jokowi. Istana bilang itu urusan Pak Antasari. Jadi, SBY diminta tidak mengkaitkan ini dengan Jokowi. Ini analisisnya. Di artikel sebelumnya saya pernah membahas tentang Antasari yang diprediksi akan mengadakan konser Baham Akbar, yaitu menyanyi kali ini. Prediksi saya benar karena nyanyian Antasari makin cadas, mirip heavy metal, dan saya sendiri tidak menyangka nyanyiannya akan jadi secerdas ide-ide. Sudah bulan Februari dan Antasari benar-benar action dalam mengungkap kasusnya dan kasus lain. Jadi selama ini rumor tersebut benar. Sebelumnya, Antasari mengatakan bahwa ada seorang utusan, lebih tepatnya membawa pesan yang datang menemui Antasari dan meminta agar Aulia Pohan tidak ditahan waktu itu. Antasari masih tutup mulut mengenai siapa orang tersebut. Lantas, Antasari tetap pada prinsipnya. Karena sudah ada esoknya jadi tersangka langsung ditahan. Ternyata orang tersebut adalah Haritano atau HT, pendiri Partai Perindo. Saya benar-benar kaget saat mengetahui ini karena saya tidak pernah menyangka HT akan menjadi salah satu puzzle dalam kasus Antasari. HT meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan. Mohon dibantulah karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Indonesia tanah
pusaka abadi nan jaya.